Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akmal Kurniawan dari Universitas Nasional jurusan Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika. Saya akan membahas jawaban dari UTS mata kuliah Teknik Riset Operasional R02. Soal yang pertama adalah tentukan solusi optimal dari percakapan berikut ini. Dengan metode simplex, maksimumkan Z sama dengan 200x1 ditambah 190x2 dengan kendala A 2x1 tambah 2x2 kurang dari 160, B x1 tambah 2x2 kurang dari 120, dan C 4x1 ditambah 2x2 kurang dari 280. Langkah pertama, mengubah fungsi tujuan dan batasan-batasan. Fungsi tujuan Z sama dengan 200x1 ditambah 190x2, Z dikurang 200x1 dikurang 190x2 sama dengan 0. Fungsi batasan atau diubah menjadi kesamaan dan ditambah slack variabel. A 2x1 ditambah 2x2 ditambah x3 sama dengan 190, B x1 ditambah 2x2 ditambah x4 sama dengan 120, dan C 4x1 ditambah 2x2 tambah x5 sama dengan 280. Langkah kedua, menyusun persamaan-persamaan di dalam tabel. Variabel dasar Z1 x1 min 200, x2 min 190, dan x3 0, x4 0 pada Z, dan x5 0 pada Z, dan nk 0 pada Z. Z0 pada x3, x3 2 pada x1, x3 2 pada x2, x3 1 pada x3, x3 0 pada x4, dan x3 0 pada x5, dan x3 160 pada nk, x4 0 pada z, x4 1 pada x1, dan x4 2 pada x2, x4 0 pada x3, x4 1 pada x4, x4 0 pada x5, dan x4 120 pada nk, x5 0 pada z, x5 4 pada x1, x5 2 pada x2, x5 0 pada x3, x5 0 pada x4, x5 1 pada x5, dan x5 280 pada nk. Langkah ketiga, memilih kolom kunci. Tabel simplex adalah pemilihan kolom kunci pada tabel pertama. Langkah keempat, memilih baris kunci. Rumus indeks nilai kolom nk per nilai kolom kunci. Ada 160 per 2 sama dengan 80, 120 per 1 sama dengan 120, ada 280 per 4 sama dengan 70. Variabel dasar Z, x1, x2, x3, x4, x5, nk. Mengarah ke bawah Z, x3, x4, x5. Langkah kelima, mengubah nilai-nilai baris kunci. Tabel kompleks adalah cara mengubah baris kunci. Seperti ini tabelnya. Langkah keenam, mengubah nilai-nilai selain pada baris kunci. Baris baru sama dengan baris lama dikurang koefisien pada kolom kunci. X nilai baru baris kunci. Baris pertama Z, ini tabelnya. Baris kedua atau batasan 1, baris keempat atau batasan 3. Tabel simplex nilai baru, seperti tabel ini. Langkah ketujuh, yaitu melanjutkan perbaikan karena masih ada nilai negatif di baris pertama atau fungsi tujuan, maka ulangi langkah 3 sampai langkah 6 untuk memperbaiki tabel-tabel yang telah diubah atau diperbaiki nilainya. Langkah 3, memilih kolom kunci. Tabel simplex, pemilihan kolom kunci pada tabel pertama. Langkah keempat, yaitu memilih baris kunci. Rumus indeks nilai kolom nk per nilai kolom kunci. Langkah kelima, yaitu mengubah nilai-nilai baris kunci. Tabel simplex, cara mengubah baris kunci. 1 per 1 sama dengan 1, 0 per 1 sama dengan 0, 1 per 1 sama dengan 1, 1 per 1 sama dengan 1, 0 per 1 sama dengan 0, min 1 per 2 per 1 sama dengan min 1 per 2, 20 per 1 sama dengan 20.
tabelnya seperti ini. Angka 6 mengubah nilai-nilai selain pada baris kunci, baris baru sama dengan baris lama dikurang koefisien pada kolom kunci dikali nilai baru baris kunci. Baris pertama Z, tabelnya seperti ini. Baris ketiga atau batasan kedua, tabelnya seperti ini. Baris keempat atau batasan ketiga, tabelnya seperti ini. Tabel simplex nilai baru. Variabel dasar Z, X1, X2, X3, X4, X5, NK Z, X3, X4, X5 Z 91 00 90 05 15.800 X3 10 1 10 min 1/2 20 X4 min 3/2 00 min 3/2 1 1/2 20 X5 min 1/2 1 0 min 1/2 0 1/2 60. Karena tabel simplex sudah tidak ada yang bernilai negatif pada baris tujuan, maka masalah LP sudah optimal dengan kesimpulan X1 sama dengan 60, X2 sama dengan 20. Nilai optimalnya 15.800. Soal yang kedua, sebuah pabrik komputer membuat produk Android dan chat untuk dipasarkan dengan harga masing-masing $200 dan $190. Masing-masing produk harus melewati 3 tahap pembuatan, yaitu pemrograman atau PRG, sistem atau S, dan tes implementasi atau TI. Android membutuhkan 2 jam pada PRG, 1 jam pada S, dan 4 jam pada TI. Sedangkan chat membutuhkan waktu 2 jam pada PRG, 2 jam pada S, dan 2 jam pada TI. Masing-masing bagian dibatasi jam kerjanya. Pemrograman PRG 160 jam, sistem 120 jam, dan tes implementasi 280 jam. Dengan metode grafik, tentukan solusi optimalnya. Langkah pertama, tentukan variabel X1 sama dengan Android, X2 sama dengan chat. Langkah 2, fungsi tujuan Zmax sama dengan 200 X1 ditambah 190 X2. Langkah 3, sama dengan fungsi kendala A 2X1 ditambah 2X2 kurang dari 190, B X1 ditambah 2X2 kurang dari 120, dan C 4X1 ditambah 2X2 kurang dari 280, X1 dan X2 kurang dari 0. Langkah keempat, sama dengan membuat grafik. Yang pertama, 2X1 ditambah 2X2 sama dengan 190. Jika X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 0, maka hasilnya 80. X1 160 per 2 sama dengan 80. Jika X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 2, maka hasilnya 80. X2 sama dengan 160 per 2 sama dengan 80. Garis isochron titik 80 80. Yang kedua, X1 tambah 2X2 sama dengan 120. Jika X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 0, maka hasilnya 120. X1 sama dengan 120. Jika X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 2, maka hasilnya 60. X2 120 per 2 sama dengan 60. Garis inscript titik 120 60. Yang ketiga, 4X1 ditambah 2X2 sama dengan 280. Jika X1 4, X2 0, maka hasilnya 70. X1 sama dengan 280 per 4 sama dengan 70. Jika X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 2, maka hasilnya 140. X2 280 per 2 sama dengan 140. Garis inscript titik 70 140. Ini grafiknya. Penyelesaian dengan menggunakan titik sudut artinya harus mencari nilai tertinggi dari titik yang berbeda pada area layak atau visible region. Dapat dilihat bahwa ada 3 titik yang membatasi area layak, yaitu titik A 60 20, B 50 40, C 40 40. Keuntungan pada titik A 60 20 adalah 200 kali 60 ditambah 190 kali 20 sama dengan 15.800. Keuntungan pada titik B 50 40 adalah 200 kali 40 ditambah 190 kali 40 sama dengan 17.600. Keuntungan pada titik C
40 adalah 200 kali 50 ditambah 150 kali 40 sama dengan 15.600. Karena keuntungan tertinggi jatuh pada titik B, maka solusi optimal pabrik komputer dalam membuat produk Android dan cat adalah 50x1 ditambah 40x2 dengan keuntungan optimalnya sebesar 17.600. Soal yang ketiga, dari soal kasus 2 tentukan persamaan dualnya, tentukan analisis sensitivitas dari hasil simplex nomor 2. Yang pertama, persamaan dual fungsi tujuan, maksimalkan Z 200x1 ditambah 190x2 dengan batasan A 2x1 tambah 2x2 kurang dari 160, B x1 ditambah 2x2 kurang dari 120, dan C 4x1 ditambah 2x2 kurang dari 280. Seperti ini tabel simplexnya. Tabel penyederhanaan kasus primal atau simplex di atas apabila dijadikan dual akan menjadi seperti ini: X1 2 pada A, X1 1 pada B, X1 4 pada C sama dengan 200, X2 2 pada A, X2 2 pada B, X2 2 pada C, X2 jadi 190. A X1 X2 160, B X1 X2 120, C X1 X2 280. Atau apabila notasi A, B, dan C serta X1 dan X2 diganti dengan notasi umum dalam dual akan menjadi seperti ini. Sehingga fungsi tujuan dan batasan dualnya dapat diperoleh dengan cara yang sama dengan ketika dulu mendapatkan fungsi tujuan dan batasan pada primal atau simplexnya. Dengan demikian fungsi tujuan dan batasan dualnya dan ini merupakan kebalikan dari Fs tujuan dan batasan primalnya adalah fungsi tujuan. Minimalkan Y sama dengan 160 Y1 ditambah 120 Y2 ditambah 280 Y3 dengan batasan 2Y1 ditambah Y2 ditambah 4Y3 lebih dari 200, 2Y1 ditambah 2Y2 ditambah 2Y3 lebih dari 190, di mana Y1, Y2, dan Y3 lebih dari 0. Bila disandingkan kedua masalah primal dan dual di atas akan terlihat seperti berikut ini. Fungsi tujuan primal maksimalkan Z sama dengan 200 X1 ditambah 150 X2 dengan batasan 2x1 ditambah 2x2 kurang dari 160, X1 ditambah 2x2 kurang dari 120, 4x1 ditambah 2x2 kurang dari 280. Fungsi tujuan dual minimalkan Y sama dengan 160 Y1 ditambah 120 Y2 ditambah 280 Y3 dengan batasan 2Y1 tambah Y2 ditambah 4Y3 lebih dari 200, 2Y1 ditambah 2Y2 ditambah 2Y3 lebih dari 190. Yang B, analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas sangat bermanfaat untuk menghindari pengulangan perhitungan dari awal apabila terjadi perubahan-perubahan pada masalah LP simplex. Pengecekan atau pengujian hasil optimal primal atau simplex dapat dilakukan dengan memanfaatkan beberapa nilai pada tabel simplex optimalnya, khususnya nilai-nilai yang berada di bawah variabel dasar kecuali di baris tujuan. Tabelnya seperti ini. Langkah pertama, membuat matriks dari tabel. Langkah kedua, mengkalikan nilai koefisien tersebut dengan matriks 3 kali 3. Fungsi tujuan primal atau simplexnya adalah Z sama dengan 200 X1 ditambah 150 X2 sehingga koefisien yang dimaksud adalah 200 dan 190. Pengujian atau pembuktian pertama. Langkah pertama, menentukan nilai kanan dari setiap batasan yang ada dalam fungsi batasan primal atau simplexnya. Dari kasus nilainya adalah 160, 120, dan 280. Angka 2, mengkalikan nilai yang telah ditentukan dengan metrik. Nah, seperti ini. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.